Lalu Muawiyah marah karena hal itu. Jadi dikabarkan tentang kemenangan melawan bangsa Tuk, tapi Muawiyah radhiyallahu an marah. Kemudian memerintahkan untuk menulis surat yang isinya, aku telah memahami apa yang engkau katakan. Korban yang telah engkau bunuh dan harta rampasan perang yang engkau dapatkan, maka aku tidak akan pernah ingin tahu terhadap apa yang engkau telah persiapkan. Dan jangan engkau perangi mereka sampai datang perintahku kepadamu. Jadi peperangan ini sepertinya terjadi tanpa perintah dan petunjuk dari sang khalifah. Artinya sudah terjadi perang, khalifah baru dikasih tahu. Dan sepertinya Muawiyah terkaget-kaget dengan peperangan ini dan meminta untuk tidak dilanjutkan perang sampai ada perintah berikutnya. Kenapa bisa seperti ini Muawiyah? Kemudian Muawiyah bin Khudaij, kebetulan dua-duanya namanya Muawiyah, yang satu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, ini yang bertanya, yang meriwayatkan namanya Muawiyah bin Khudaij. Kemudian bertanya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Kenapa nggak boleh lanjutkan perang kecuali setelah dapat perintah? Nah, beliau, Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh bangsa Tuk akan mengalahkan orang Arab hingga mengejarnya di Asyih dan Al-Qaisum, dan aku tidak suka untuk memerangi mereka karena hal itu. Jadi Muawiyah pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa sungguh nanti bangsa Tuk akan mengalahkan orang Arab, ya, dalam peperangan sehingga mereka mengejarnya sampai di Asyih. Di mana itu Asyih nanti ada keterangannya, dan Al-Qaisum. Di mana Al-Qaisum itu juga nanti akan kita lihat keterangannya. Dan kata Muawiyah, Rasulullah mengatakan, dan aku tidak suka untuk memerangi mereka karena hal itu. Terus kalian, hadis ini menggambarkan tentang bahwa sebetulnya Rasulullah tidak menyukai kalau kaum muslimin berperang dengan bangsa Tuk. Walaupun kemudian nubuatnya menjelaskan kalian akan memerangi. Ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita dibahas. Kenapa? Satu, barangkali, ya, secara nubuat pasti akan terjadi. Tetapi kenapa Rasulullah menginginkan agar kaum muslimin tidak suka berperang dengan mereka? Karena disinyalir orang-orang Tuk, bangsa Tuk ini memang dikenal dengan perangai yang bengis dalam peperangan dan jago dalam peperangan, dan mereka adalah orang-orang yang susah dikalahkan dalam peperangan. Karena hidupnya adalah untuk berperang. Nah, kita lihat di sini singkat saja. Jadi yang dimaksud asyih ini itu tumbuhan yang berbau wangi, ya, di mana-mana orang Turkiyah menamainya dengan wahsyrik, ya, yaitu nama sebuah perkampungan Bani Yarbu, yaitu di daerah Yamamah. Kalau disebut Yamamah itu berarti berada di daerah dekat dengan Yaman. Ya. Kita ingat dengan peristiwa apa namanya, murtad, ya, peristiwa kemurtatan setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian, ya, waktu itu ada apa namanya, peristiwa murtad, ada nabi palsu, ya, ada nabi palsu yang berada di Yamamah ini. Kemudian jadi mereka kaum muslimin itu sampai dikejar sampai di daerah Yamamah atau daerah Syekh. Kemudian yang kedua, yang namanya Kaisum itu di mana? Ini juga terkait dengan nama-nama tumbuhan, yaitu sumber air yang berhadapan dengan Asy-Syaihah. Di antara keduanya ada tanjakan di sebelah timur dari Fid, yaitu negeri di pertengahan antara Mekah dan Kufah. Mekah itu di Saudi, Kufah itu ada di Irak. Dan ini ada di pertengahannya. Jadi yang namanya Qaisum itu ada di bagian utara, sedangkan Asy-Syaikh itu ada di bagian selatan Saudi yang sekarang. Baik, ini keterangan tentang Asy-Syaikh dan Qaisum tadi. Ya, hadis ini tertera di kitab Fathul Bari, ya,
Kemudian Aisyah berkata, ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan di dalamnya ada seorang yang tidak aku kenal. Ini yang kemudian nanti kita bahas lagi. Kita lanjut lagi. Nah, diriwayatkan pula dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, Abdullah bin Buraidah, dia berkata, aku pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami mendengar beliau bersabda. Ini hadisnya panjang ya. Saya langsung baca terjemahnya saja ya. Biar karena waktunya tidak panjang. Yang artinya sesungguhnya umatku akan digiring oleh satu kaum yang berwajah lebar, bermata sipit, wajah-wajah mereka seperti tameng. Dan hal itu terjadi 3 kali. Jadi kaum muslimin akan dikejar ya, dan digiring oleh kaum ya, yang berwajah lebar, bermata sipit, wajah-wajah mereka seperti tameng, itu selama 3 kali. Hingga mereka dapat mengejarnya di Jazirah Arab. Ya. Sampai akhirnya ya, bangsa ini bisa mengejar kaum muslimin di Jazirah Arab. Adapun kali yang pertama, selamatlah orang yang lari darinya. Maksudnya dari orang yang berwajah lebar, bermata sipit ini. Pada kali yang kedua, sebagiannya binasa. Yang pertama selamat, yang kedua binasa. Sebagiannya, dan sebagiannya selamat. Sementara pada kali yang ketiga, mereka mau semua membunuh yang tersisa. Dan para sahabat bertanya, wahai Nabiullah, siapakah mereka? Dan Rasulullah menjawab, mereka adalah bangsa Tuk. Beliau berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, niscaya kuda-kuda mereka akan ditambatkan di tiang-tiang masjid kaum muslimin. Artinya, masjid-masjid kaum muslimin takluk dan kemudian mereka memasuki masjid-masjid itu dan dijadikan masjid itu sebagai tiang tambatan kuda-kuda mereka. Ini hadisnya serem ya, tapi nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Ini hadis dari Abdullah bin Buraidah. Kemudian Abdullah berkata, setelah itu Buraidah ini bapaknya. Yang bercerita kepada Abdullah adalah Buraidah, yaitu bapaknya dia. Setelah itu Buraidah tidak pernah berpisah dengan 2 atau 3 unta. Dan bekal perjalanan dan air minum untuk kabur sewaktu-waktu karena beliau mendengar sabda Nabi SAW tentang musibah yang ditimpakan oleh para pemimpin bangsa Tuk ini. Ya. Jadi selalu siap, ya, selalu siap karena Rasulullah menggambarkan ya, seperti penggambarannya itu detail dan akan segera datang masa itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis tadi Mustad Ahmad, ya. Kemudian kata Abdul Khattab Omar bin Diyah, ini sanadnya sahih. Karena sanadnya sahih, jadi layaklah bagi kita untuk kemudian menjadi sandaran informasi. Ya. Baik, kita lanjut. Akan tetapi, ini ada di Musnad Ahmad. Tapi di Musnad Abu Dawud, pada riwayat Abu Dawud berbeda dengan riwayat Imam Ahmad. Karena zahir riwayat Abu Daud menunjukkan sesungguhnya kaum musliminlah yang menggiring orang-orang Tuk sebanyak 3 kali hingga menempatkan mereka di Jazirah Arab. Ya. Dan di dalam riwayat itu dikatakan yuqatilukum qaumun sigharul a'yun. Itu kalian akan memerangi ya, bangsa yang bermata sipit. Nah, ini ada perbedaan redaksional ya antara versinya hadis Imam Ahmad dan versinya hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kita tidak perlu bingung dengan soal ini karena di dalam soal hadis seperti ini biasa ya ada perbedaan redaksional, periwayatan karena
jalurnya berbeda, metodologinya juga berbeda, sehingga sering ada perbedaan. Dan ini menjadi diskusi yang menarik bagi kaum sejarawan. Siapa sebenarnya yang mengalahkan? Siapa sebenarnya yang memenangi perang antara bangsa Tuk dengan kaum muslimin ini? Bahkan di riwayat Imam Ahmad tadi disebutkan sampai 3 kali. Yang pertama kaum muslimin atau orang-orang yang beriman itu bisa selamat ya dari kejaran mereka. Tapi yang kedua, sebagian selamat, sebagian terbunuh tidak selamat. Yang mengerikan yang ketiga, nanti kalian tidak akan bisa selamat dari kejaran mereka. Ini menggambarkan betapa ganas dan begitu dahsyatnya peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Tuk. Kita lanjut ya, kita percepat saja. Nah, kelanjutan hadisnya yang sesuai dengan riwayat Abu Daud tadi, Imam Abu Daud, kalian menggiringnya sebanyak 3 kali sehingga menempatkan mereka di Jazirah Arab. Ya. Nah, dalam diskusi ini, penulis kitab Aunul Ma'bud berkata bahwa menurut dia, yang benar adalah riwayat Imam Ahmad. Adapun riwayat Imam Abu Daud, maka yang jelas telah terjadi kerancuan pada sebagian perawinya. Jadi ternyata dalam kajian tentang mustalah hadis, ada sebagian periwayat dalam urutan rawi dari Sunan Abu Daud yang ada kerancuan atau tidak sikoh, sehingga riwayatnya dianggap kurang valid atau kurang sahih. Dari Berantas. Nah, hal ini diperkuat oleh riwayat Imam Ahmad bahwasanya Buraidah tidak pernah meninggalkan 2 atau 3 unta bekal perjalanan dan air minum. Setelah itu agar dia kabur, bisa kabur. Artinya berarti, ya, ini bercerita tentang bahwa orang Arab itu yang nanti akan diburu oleh orang-orang Turk atau kaum muslimin yang akan diburu oleh orang-orang Turk. Buktinya Buraidah itu setelah mendengarkan hadis Nabi ini tidak pernah ya melewatkan untuk kemana-mana, selalu bawa 2 atau 3 unta dan bekal perjalanan. Sekiranya tiba-tiba terjadi serbuan dari orang-orang Turk ini, maka dia bisa langsung lari menyelamatkan diri. Nah, ini. Dan diperkuat pula oleh kenyataan terjadinya keraguan pada sebagian perawi Abu Daud. Karena itu dikatakan di akhir hadis, au kama qol, atau seperti yang disabdakan oleh beliau. Jadi kalau ada hadis yang di bagian akhirnya ada au kama qol, itu menandakan ada sebagian rawi atau kevalitan hadis ini yang masih menjadi perbincangan. Demikian pula diperkuat oleh terjadinya berbagai peristiwa serupa sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini lanjut ya, nggak apa-apa ya. Baik. Kemudian dinukil dari Al-Qurtubi, ya, kisah tentang keluarnya bangsa Tuk. Ya. Jadi kitab dari Imam Qurtubi ini lebih banyak bercerita tentang sejarah. Ya, Imam Qurtubi itu banyak cerita tentang sejarah, tentang keluarnya bangsa Tuk. Mereka keluar sebanyak 3 kali untuk menyerang kaum muslimin. Ya, ini ada di At-Tazkirah karya Imam At-Tirmidzi, Al-Qurtubi, maaf. Ya, mereka keluar sebanyak 3 kali untuk menyerang kaum muslimin. Yang terakhir adalah penghancuran yang mereka lakukan terhadap kota Baghdad. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Juga pembunuhan yang mereka lakukan terhadap khalifah, para ulama, para gubernur, tokoh dan ahli ibadah. Ya. Mereka masuk ke berbagai negeri hingga menguasai Syam dalam waktu yang singkat. Ketakutan yang mereka timbulkan masuk ke Mesir, sehingga Raja Al-Muzaffar yang diberi julukan Qutus, ya, Saifuddin Qutus, melawan mereka dalam sebuah pertempuran yang terkenal, yaitu Enjalut. Beliau mendapatkan kemenangan sebagaimana didapatkan oleh Tolut yang mengalahkan Jalut pada zaman Nabi Daud. Hancurlah persatuan musuh-musuhnya dan Allah menjaga muslimin dari kejelekan mereka. Kalau kita lihat keterangan ini, bahwa mereka menghancurkan Baghdad, kemudian mereka akhirnya hancur oleh pasukan dari
Raja Muzaffar atau yang kita kenal dengan Saifuddin Qutuz, maka kira-kira bisa disimpulkan yang dimaksud bangsa Tuk ini yang bermata sipit, berwajah seperti tameng, kira-kira bangsa apa itu? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira bangsa apa? Mongol. Ya, jadi kalau kita lihat gambaran seperti ini berarti kita lihat bahwa itu adalah bangsa Mongol, ya, bangsa Mongol. Sehingga, Bapak sekalian, dari sini kemudian kita sudah mulai tahu bahwa sinyalemen tentang bangsa Tuk yang bermata sipit, berwajah seperti tameng dan lain-lain itu yang disinyalemen Rasul ini adalah bangsa Mongol. Kok Rasulullah nyebutnya bangsa Tuk? Kenapa tidak disebut bangsa Mongol? Ya karena memang secara nasab, ya kemarin sudah kita bahas, secara nasab, secara keturunan mereka satu keturunan, satu ras, satu mbah buyut lah kalau di orang Jawa. Satu trah itulah intinya begitu. Ya, satu bani namanya. Ya, satu bani. Dengan nenek moyang mereka, anaknya Yafid. Yafid itu anaknya Nabi Nuh. Yafid dari jalur Gomer, kemudian Gomer turun lagi sampai ke kemarin siapa namanya itu? Togarma dan seterusnya. Baik, kita kembali ke ini tadi ya, share screen lanjutkan kita lanjutkan sebentar. Sensitif pada bayar karena atau tidak Kita lanjutkan. Nah, baik, terus kalian. Kemudian juga masyhur pada zaman sahabat radhiyallahu anhum sebuah hadis yang berbunyi utrukut turka matarakukum. Biarkanlah bangsa Tuk selama mereka membiarkan kalian. Artinya begitu ganasnya bangsa Tuk yang disinyalemen adalah bangsa Mongol ini, ya, sehingga Rasulullah sampai mengatakan biarkan bangsa Tuk kalau mereka membiarkan kalian. Artinya kalau tidak terlalu perlu, ya, jangan berperang dengan bangsa Tuk. Karena memang mereka itu sangat ganas. Mereka sangat ganas. Nah, ini juga, ya, pekan lalu juga sudah kita bahas. Ini juga yang kemudian dilakukan oleh Utsman bin Affan setelah menjadi khalifah, setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke utara, ke Syam, ke Mesir, ke Persia, yang mereka bersinggungan langsung dengan orang-orang Tuk. Ya. Maka kemudian karena Utsman mendengar hadis ini, kemudian melihat bahwa di bagian utara ada bangsa Tuk yang sangat kuat, ya, ekspansi itu sebetulnya menuju ke Konstantinopel di Turki, maka kemudian Utsman memilih memutar, ya, jalur ekspedisinya menuju ke barat, dari Mesir ke barat. Mesir, kemudian ke Libya, kemudian dari Libya Aljazair, Maroko, kemudian nyebrang laut ke utara ke Spanyol sehingga terjadilah penaklukan Andalusia, ya, di era kekhalifahan Bani Umayyah. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis ini menjadi pelajaran penting bagi orang-orang Arab atau kaum muslimin, ya, sebisa mungkin menghindari bangsa Turki sekiranya mereka tidak mengganggu kita sekalian. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah bersabda, ada juga hadis yang menjelaskan bahwa awalu man yaslubu ummati mulkahum wa ma khawwalahumullahu banu kuntura. Yang pertama kali merampas kerajaan umatku dan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka adalah Banu Kunturo. Ini juga kemarin sudah kita bahas siapa itu Banu Kunturo. Ya, Banu Kunturo ini rasnya larinya kepada Yafid juga. Dan diyakini kemudian Banu Kunturo ini yang melahirkan ras Mongolia juga. Ras Mongoloid maksudnya. Termasuk Melayu, termasuk Cina dan lain-lain, ini bagian dari Banu Kunturo.
ya, Banu Kunturo ini. Sehingga ada anggapan ya, Bapak sekalian, ya ada anggapan bahwa dulu jadi Kunturo ini istrinya Nabi Ibrahim. Ya, istri Nabi Ibrahim ada 4. Makanya syariat Islam tentang poligami boleh beristri itu maksimal 4. Itu kembali kepada syariat Nabi Ibrahim. Karena dulu Nabi Ibrahim istrinya 4. Yang pertama Sarah yang melahirkan bangsa Bani Israel. Yang kedua Ismail yang melahirkan bangsa Arab. Ya, Bani Israel sekian tahun, ya sekian ratus bahkan ribu tahun dulu pernah menjadi bangsa yang dinomorsatukan oleh Allah, yang dimuliakan. Kemudian bangsa Arab juga sekian lama menjadi pemimpin dunia. Nah, ada yang mengatakan menganalisa yang belum adalah bangsa dari istri yang ketiganya Kunturo, ya. Karena istri yang keempat tidak punya keturunan. Bangsa Kunturo ini diyakini termasuk bangsa Melayu. Makanya dulu ada optimisme bahwa kebangkitan Islam akan dimulai dari timur, maksudnya dari bangsa-bangsa Melayu. Ya, kita yang di Indonesia ikut berbangga diri waktu itu bahwa kebangkitan akan Islam dari bangsa Indonesia dan seterusnya. Ini diantaranya terkait dengan ini ya tentang Banu Kunturo. Nah kata Rasulullah, yang pertama kali merampas kerajaan umatku, maksudnya bangsa Arab itu yang dianugerahkan oleh Allah pada mereka adalah Banu Kunturo. Kalau dikaitkan dengan hadis tadi, maka benar saja bahwa yang akan menghancurkan umat Islam ya waktu itu kekhalifahan terutama di Baghdad adalah orang-orang Mongol bangsa Turk yang itu adalah Banu Kunturo. Baik, kita lanjut. Kita cepat ya. Ini tinjauan ini saja apa namanya? Tinjauan derajat hadisnya. Nah, walhasil hadis ini minimal hasan ya, dari kajian tadi hadis ini hasan. Terlebih lagi Ibnu Hajar, maksud Ibnu Hajar ini Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari menuturkan bahwa hadis ini masyhur pada masa sahabat dan beliau tidak menyebut cacat di dalamnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut sabit ya menurut beliau, dan saya telah mendapati bahwa Syekh Al-Albani telah membawakan Said dengan hadis, biarkanlah orang-orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian, dan biarkanlah bangsa Turk selama mereka membiarkan kalian. Ada hadis lain yang terkait juga dengan Habasyah atau orang-orang Afrika. Baik, kita lanjut. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata tentang sanadnya. Ini adalah sanad laba sabih ya, di dalam syawahid atau penguat. Semua perawinya thiqah selain Abu Sakinah. Ya, ini tentang derajat hadis. Baik, kita lanjut. Nah, dari kajian ini, jadi ada Syekh Nasiruddin Al-Albani, ahli hadis modern ya, zaman sekarang mengatakan hadis ini maudhu. Tetapi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis ini hasan. Ya, tidak sampai maudhu, dia hasan. Ya. Nah, kemudian ada komentar barangkali yang dimaksud perkataan Syekh Nasiruddin Al-Albani tentang maudhu adalah tambahan yang ada di akhir hadis, yaitu ungkapan awwalu man yaslubu ummati mulkahum wa ma khawwalahumullahu Banu Kunturo. Ya. Dan akan dijelaskan nanti bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar menjadikannya sebagai dalil. Maka hadis tersebut sabit menurut beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini perdebatan di kalangan para ahli hadis. Baik. Nah, ini ada keterangan lanjutannya. Sebelumnya ada penghalang antara mereka dengan kaum muslimin. Jadi Ibu sekalian, di sini dijelaskan sebelumnya ada penghalang antara mereka dengan kaum muslimin. Hingga penghalang tersebut terbuka sedikit demi sedikit. Penghalang itu apa dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian jadi diskusi, nanti boleh berdiskusi. Tawanan dari kalangan mereka sangat banyak sehingga para penguasa saling berlomba mendapatkannya karena mereka memiliki sifat kuat dan pemberani, sehingga bagian besar tentara Al-Muqtasim, yaitu seorang khalifah di Bani Abbasiyah, adalah dari kalangan mereka. Jadi ada pada satu masa pengawal inti dari Khalifah Al-Muqtasim itu dari kalangan mereka, yaitu dari bangsa Turk.
Lalu bangsa Tuk menguasai Raja Al-Mu'tasim dan mereka membunuh putranya, itu Al-Mutawakkil. Ya. Kemudian anak-anaknya yang lain satu persatu, sehingga kerajaan Islam bercampur baur dengan kerajaan Ad-Dailam. Para penguasa As-Samaniyah pun dari bangsa Tuk, hingga mereka dapat menguasai negeri-negeri selain Arab. Kemudian kerajaan-kerajaan tersebut dikuasai oleh dinasti Sabaktikin, lalu oleh dinasti Seljuk. Nah, ini dinasti Seljuk kemarin juga kita bahas singkat ya, itu dinasti Islam yang didirikan oleh orang-orang Tuk. Ya. Dan kekuasaan meluas mereka sampai Irak, Syam, dan Romawi. Selanjutnya dikuasai oleh sisa-sisa pengikut mereka di Syam, yaitu dinasti Zangki. Ya, dinasti Zangki ini yang juga akhirnya menguasai wilayah Anatolia termasuk Mesir dan akhirnya melahirkan keturunan yaitu Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya menaklukkan menaklukkan Al-Quds. Ya. Kemudian ini pengikutnya mereka dari Bani Ayyub, mereka pun banyak dari bangsa Tuk. Mereka bisa mengalahkan kerajaan di Mesir, Syam, dan Hijaz. Jadi pada akhirnya kemudian orang-orang Tuk ini ya, menguasai banyak kekuasaan, termasuk di wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Selanjutnya Al-Ghaus memberontak kepada dinasti Seljuk. Ada lagi Al-Ghaus. Jadi orang Arab kadang mengatakan dia Tuk, tapi juga mereka sering mengatakan sebagai Al-Ghaus. Kenapa disebut Al-Ghaus? Karena di antara kakek cucu mereka yang cukup terkenal dan kemudian berhasil mendirikan sebuah dinasti di masa lalu namanya Oghos. Ini kadang disebut sebagai Abu Tuk atau bapaknya orang-orang Turki, yaitu Oghos. Makanya kemudian sering disebut sebagai Al-Ghaus. Kemudian memberontak pada dinasti Seljuk pada abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah berarti sekitar tahun 1000, abad ke-5 Hijriah berarti dia tahun 1200-an. Ya, tahun 1200-an. Kalau tahun 1200-an berarti itu bertepatan dengan kejatuhan Baghdad waktu itu. Mereka menghancurkan berbagai negeri dan banyak membunuh manusia. Nah, kita lanjutkan, kemudian tibalah bencana besar dengan kedatangan bangsa Tatar. Ya, keluarnya Genghis Khan terjadi setelah abad ke-6. Ya, abad ke-6 Hijriah maksudnya. Dunia di bumi hanguskan olehnya, terutama daerah timur dan sekitarnya, sehingga tidak tersisa satu negeri pun kecuali mendapatkan bagian kejelekan dari mereka. Dan konon hancurnya Baghdad dan terbunuhnya Khalifah Al-Mustaqsim, khalifah mereka yang terakhir, di tangan bangsa Tatar pada 650 Hijriah. Kemudian sisa-sisa mereka senantiasa melakukan kerusakan, sampai pada akhirnya datang, kalau kita mengenalnya ini tulisannya Ling ya, tapi kalau kita mengenalnya sebagai Timur Leng, yang maknanya si pincang, namanya adalah Tamur. Datang ke Syam dan hidup di sana, dia membakar Damaskus sampai ke atap-atapnya, masuk ke Romawi, India, dan daerah yang ada di antara keduanya. Umurnya panjang hingga Allah mematikannya dan berpencarlah anak-anaknya di berbagai negeri. Jadi ada penguasa Muslim, ya, penguasa Muslim waktu itu, bangsa Tatar, yang sudah masuk Islam, namanya Timur Leng, tapi dia juga menghancurkan negeri-negeri Muslim yang lain karena ingin menguasai semuanya. Nah, dengan penjelasan di atas, maka sesungguhnya bangsa Tatar yang muncul pada abad ke-7 Hijriah adalah bangsa Tuk yang dimaksudkan. Karena sifat-sifat yang disifatkan untuk bangsa Tuk sesuai dengan bangsa Tatar. Ada yang menyebut bangsa Tatar, ada yang menyebut bangsa Mongol, dan seterusnya. Nah, kebetulan kemunculan ini mereka terjadi pada masa Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mengarang kitab Hadis Arba'in. Ya, makanya disebut Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Karena yang menulis adalah Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi lahir tahun 631 Hijriah. Wafat pada tahun 676 Hijriah. Saat itu adalah masa di mana Tatar datang. Ya, di saat bangsa Tatar datang dan mereka menghancurkan Khilafah Abbasiyah.
Ini Imam Nawawi menjelaskan tentang mereka bahwa peperangan dengan bangsa Tuk didapati dengan segala sifat mereka yang diungkapkan oleh Nabi. Mata mereka kecil, sipit, muka mereka merah, hidung mereka kecil, muka mereka seperti tameng, maka memakai terompah dari bulu, mereka didapati dengan sifat-sifat tersebut pada masa kami. Kebetulan Imam Nawawi melihat sendiri, ya, melihat sendiri bangsa yang menyerang karena beliau tinggal di Baghdad dan kaum muslimin telah memerangi mereka beberapa kali dan sekarang pun mereka memeranginya. Jadi telah banyak bangsa Tuk yang masuk Islam. Jadi yang menarik Bu sekalian, dalam perjalanannya kemudian, walaupun mereka menyerang ya, kaum muslimin, tapi kemudian justru mereka juga banyak yang masuk Islam. Bahkan banyak kebaikan juga manfaat yang mereka berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Mereka menjadikan negeri Islam sebagai negeri yang kuat dan dengannya Islam menjadi kaya. Banyak terjadi penaklukan yang sangat besar pada masa mereka, diantaranya penaklukan Konstantinopel itu juga oleh bangsa Tuk yang dinubuatkan Nabi. Hal itu merupakan pijakan awal bagi penaklukan besar di akhir zaman sebelum kemunculan Dajjal. Sebagaimana akan dijelaskan nanti, dan masuknya Islam ke Eropa serta berbagai negeri lainnya di timur maupun di barat. Jadi syiar Islam ke Eropa secara masif itu juga dilakukan oleh bangsa Tuk, ya, yang kemudian sudah masuk Islam. Nah, terkait dengan ini, sikap mereka terhadap Islam membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ya. Dan kalian akan mendapati manusia yang paling baik adalah yang sebelumnya paling benci terhadap Islam hingga ia masuk ke dalamnya, dan manusia ibarat barang tambang. Orang terbaik dari mereka pada masa jahiliyah adalah orang terbaik dari mereka pada masa Islam. Ada kaidah khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Jadi orang-orang Turki yang orang-orang bangsa Turk yang kemudian masuk Islam menjadi pembela Islam yang sangat hebat. Ya, sehingga kalau kita lihat kawasan Asia Tengah yang banyak negerinya pakai tan itu ya, ada Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, termasuk Turkistan, ya. Itu rata-rata adalah negeri yang kemudian jadi Islam karena masuk Islamnya orang-orang Turk atau bangsa Mongol yang kemudian masuk Islam. Sebagian kemudian mendiami di wilayah Anatolia, mereka menjadi Turki yang sekarang. Karena rumpunya sama. Ini ada di kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, yang terakhir nanti juga terkait dengan ini ada bahwa nanti juga ada sinyalemen akan memerangi bangsa Ajam. Ya, Ajam itu artinya bukan bangsa Arab. Ya. Tapi karena ini tidak terkait langsung dengan bangsa Turki secara langsung, ya, kita tidak perlu bahas karena waktunya juga terbatas. Tapi beberapa bagiannya memang terkait juga dengan soal Turki. Karena disebutkan tidak akan datang hari kiamat hingga kalian memerangi bangsa Khus dan bangsa Karman. Itu dari kalangan bangsa Ajam yang bermuka merah, berhidung pesek, bermata sipit, wajah mereka bagaikan tameng yang ada lebih kulit, dan terompah-terompah mereka terbuat dari bulu. Ajam ini adalah bangsa selain Arab. Kemudian di sini ada disebutkan tentang bangsa Khuz. Apa itu yang disebut sebagai bangsa Khuz? Itu negeri Khuzistan. Disebut juga Al-Khuz. Negeri tersebut termasuk negeri-negeri Al-Ahwas keturunan Azam. Dan dikatakan pula bahwa Al-Khuz adalah satu bagian dari kaum Azam. Yang dimaksud Khuz di sini ya negeri-negeri yang menjadi didiaminya oleh orang-orang Tuk atau orang-orang Oghos. Kemudian bangsa Karman, ya, dengan huruf yang dipatahkan, maka kemudian ia adalah nama sebuah negara yang luas dengan perkampungan juga perkotaan di dalamnya. Di sebelah barat dibatasi dengan Persia. Jadi Iran itu bagian baratnya, sebelah utara dengan Khurasan, dan sebelah selatan dengan Laut Persia. Kira-kira bangsa apa ini? Yang sebelah baratnya Iran,
sebelah utaranya Khurasan. Khurasan itu juga masih Iran bagian utara. Kemudian bagian selatannya Laut Persia. Dulu ada negara namanya Karman. Ya. Nah, negara Karman ini dulu termasuk bagian dari wilayah jajahan Sasania. Sasania itu Persia. Nah, tapi ini disebutkan negeri Karman karena negeri Karman ini memang banyak ditinggali oleh orang-orang bangsa Turk yang kemudian sekarang dekat dengan wilayah Afghanistan. Wilayah Afghanistan. Nah, penduduknya adalah ahlu sunnah wal jamaah dan baik. Hal itu setelah penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslim terhadapnya. Jadi setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka sekarang menjadi ahlu sunnah wal jamaah, penduduk di sekitar Afghanistan. Oke. Ini masih terkait dengan bangsa Ajan, mirip sama dengan yang tadi. Secara umum sama sih sekalian. Nah, sehingga berdasarkan hal itu, maka peperangan dengan kaum Ajam merupakan salah satu juga dari tanda-tanda kiamat. Nah, Ajam ini artinya bukan bangsa Arab, sehingga ini memberi penegasan sama bahwa yang dimaksud bangsa Turk ini ya bangsa Ajam, bukan bangsa Arab. Ya. Baik, Bos sekalian, mohon maaf kalau terlalu cepat, singkat, ya karena memang kajiannya agak padat. Hal ini penjelasan kepada kita bahwa betul Rasulullah menyampaikan kalian akan memerangi bangsa Turk, ya, tapi yang dimaksud bangsa Turk di sini bukanlah negeri Turki yang sekarang, ya, bukanlah negeri Turki yang sekarang, ya, tetapi dia adalah negeri atau bangsa yang lebih dekat dengan bangsa Mongol. Yang menarik adalah sinyalemen Rasulullah bahwa kalian akan memerangi atau akan diperangi oleh bangsa Turk sebanyak 3 kali. Yang pertama, kalian masih bisa selamat. Yang kedua, kalian sebagian selamat, sebagian tidak bisa selamat. Dan yang ketiga, kalian tidak akan bisa selamat. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan diskusi kita. Ya, kira-kira yang pertama itu kapan terjadi, yang kedua kapan terjadi, yang ketiga kira-kira kapan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini nanti saya kembalikan kepada Mas Hermanto sebagai moderator, ya. Dan silakan kalau dilanjut dengan pertanyaan atau diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Abah Halilintar yang sudah menyampaikan materi yang cukup mendalam ya, detail sekali, Bah. Dan sebenarnya pertanyaannya juga Abah buat sendiri tadi baru. Iya. Makanya kan sekali-kali saya juga mau nanya. Pengennya dari kita ya, Bah, ya, yang tanya. Boleh, ya. silakan ya. Oke. Saya nanya deh. Untuk Anda yang ingin bertanya, ya waktu kita hanya sampai 21.30. Sekarang sudah 21. Assalamualaikum. Boleh saya tanya? 15 menit. Silakan Pak Furqon Hidayat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mukadimah tadi, Abah menyatakan tentang proses ekspansinya tentara-tentara di Laut Mediterania. Ini korelasinya apa ya dengan apa yang disampaikan pada diskusi kita malam hari ini? Mungkin itu yang pertanyaan yang perlu mungkin supaya bisa dijawab. Kemudian menurut pendapat saya sih tidak. Menurut pendapat saya kayaknya tentang masalah akhir zaman ini tidak berhenti sampai di situ gitu. Bahwa kita akan diperangi selama 3 kali dan kemudian kita bangsa Arab itu akan meninggal gitu ya, kaum muslimin akan meninggal gitu. Berarti ada mengesankan bahwa dari kisah ini mengesankan bahwa setelah itu umat Islam habis gitu. Nah, sesungguhnya apa gitu? Apakah memang di situ berarti akan terjadinya itu setelah Islam kembali jaya atau memang sudah terjadi gitu? Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hidayat. Langsung Mbak dijawab saja. Aja ya. Yang pertama soal Mediterania itu kan
karena tema kita bangsa Tuk, Pak. Kebetulan sekarang yang lagi ramai kan kalau cerita Turki ya, Turki yang kita tahu kan Turki itu ya negeri Turki yang presidennya Erdogan. Sekarang kebetulan lagi ramai kasus terkait dengan kisruh di Mediterania. Kalau ditanya hubungannya apa dengan bahasan kita, ya hubungannya karena temanya bangsa Tuk dan sekarang yang eksis sebagai Turki itu. Cuman kan pertanyaan berikutnya di bahasan ini, betulkah yang dimaksud sinyalemen Tuk Rasulullah itu bangsa Turki itu? Ternyata kan kesimpulannya tidak sepenuhnya benar. Kalau ras Tuknya iya, tapi yang dimaksud Rasulullah yang akan memerangi kaum muslim bukan Tuk yang itu. Karena ternyata dalam hadis tadi, dalam keterangan para ulama, ya, Imam Nawawi dan lain-lain, ternyata setelah itu banyak dari bangsa Tuk yang masuk Islam. Jadi yang akan diperangi oleh kalian itu bangsa Tuk yang tidak Islam sebetulnya, atau yang akan memerangi, yang berperang dengan kaum muslimin itu bangsa Tuk yang tidak Islam, yang tetap dengan keyakinan agama lamanya, yang tetap dengan pendirian keagamaannya. Berarti bangsa Turki yang sekarang yang mayoritas Muslim, ya, itu bukan sinyalemen bangsa Tuk yang dimaksudkan. Ini yang pertama. Yang kedua, betul Pak, terkait akhir zaman. Ini kan sebetulnya sinyalemen saja. Rasulullah kan tanda-tanda akhir zaman banyak gitu ya. Dari tanda yang kecil sampai tanda yang besar. Ya. Dan termasuk di peranginya bangsa Tuk ini sebetulnya termasuk tanda-tanda yang kecil saja, bukan tanda-tanda yang besar. Hanya saja memang, apakah nanti ketika sinyalemen, karena nubuat itu pasti benar. Kalau tinjauan hadisnya benar, nubuatnya pasti benar. Hanya saja kondisinya akan seperti apa, wallahu a'lam. Tapi ya, ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi saya lontarkan ya, diskusinya. Artinya kalau hadis Nabi itu benar, kira-kira yang pertama, saya kalau bertanya kalau hadis Nabi itu benar bukan berarti saya meragukan. Tapi maksudnya saya ingin mengatakan hadis ini benar, maka berarti kita bisa berdiskusi tentang kira-kira yang pertama itu kapan. Ketika bangsa Tuk ini mengejar kalian, ya, kaum muslimin, kemudian masih selamat. Yang kedua, sebagian selamat, sebagian binasa. Yang ketiga itu binasa atau habis. Nah, ini bisa dirunut sebetulnya sebagian pendapat. Jadi menurut para ahli sejarah juga dan di beberapa buku ya, kajian buku, saya punya salah satu rujukannya misalkan ada buku berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Mungkin kalau yang suka baca-baca nanti bisa dibaca-baca ya. Ini buku terjemahannya ini 1025 halaman. Nah, di buku ini juga dijelaskan, ya, salah satu pendapat yang menjelaskan, diyakini bahwa serangan bangsa Tuk yang pertama itu terjadi terkait dengan kisah, ya, terkait dengan kisah Ya'juj wa Ma'juj pada kisah Dzulqarnain. Ya, kalau di surat Al-Kahfi itu kan kisahnya tentang Dzulqarnain, ya, pada satu ketika dia kemudian sampai di sebuah negeri yang negeri ini didiami oleh orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi, bahasanya susah dipahami. Terus kalian kalau belajar bahasa, kata teman-teman yang belajar bahasa, paling susah itu belajar bahasa Turki. Orang Indonesia kalau kuliah di Turki itu, setahun pertama hanya khusus belajar bahasa. Dan kata orang Turki, nggak ada orang Indonesia bisa fasih berbahasa Turki. Nah, padahal kalau sekarang kan banyak kamus, banyak apa yang menjadikan kita mudah belajar. Bayangkan zaman dulu nggak ada apa-apa. Jadi bangsa yang kemudian dikenal sebagai Ya'juj wa Ma'juj ini kemudian ya
suka menindas orang-orang di sekitarnya, ya, suka menindas orang-orang di sekitarnya. Kemudian pas ada Zulkarnain sebagai raja orang beriman dan menaklukkan daerah itu, kemudian dimintai tolong untuk bikin tembok yang kemudian kita kenal sebagai tembok Ya'juj Ma'juj. Ya, yang disebut tembok Ya'juj Ma'juj, sehingga dengan dibangun tembok inilah maka orang-orang lain selamat dari keganasan kaum Ya'juj Ma'juj ini. Nah, kaum Ya'juj Ma'juj ini, Bos sekalian, secara nasab diyakini oleh para ulama, dia adalah anak keturunan Yafid bin Nuh. Anaknya Nabi Nuh, ya, yang selamat itu ada 3 setelah banjir besar, ada Ham, Syam, dan Yafid. Nah, Yafid ini melahirkan keturunan, salah satunya adalah Magog atau Magog, yang dia menjadi nenek moyang dari bangsa yang disebut sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Kalau di Eropa atau di Inggris itu sinyalemen Ya'juj Ma'juj itu ditulis sebagai Gog and Magog. Gog dan Magog. Ini yang pertama. Ini pendapat ya, bisa salah, bisa benar. Kata para ulama begitu. Makanya serangan pertama setelah datang Zulkarnain, maka orang-orang selamat dari serbuan bangsa Ya'juj Ma'juj. Tapi yang kedua, ya, pada zaman Rasulullah sudah mengabarkan bahwa benteng Ya'juj Ma'juj itu sudah mulai terbuka sedikit, ya. Rasulullah menggambarkan dengan lingkaran yang kecil dengan tangannya. Jadi pada zaman Rasulullah, benteng Ya'juj Ma'juj itu sudah mulai terbuka sedikit. Ya. Bahkan banyak yang meyakini bahwa sudah mulai terbuka banyak, ya, hanya saja sampai sekarang juga tidak diketahui benteng Ya'juj Ma'juj di mana. Nah, serangan kedua yang dimaksudkan oleh hadis tadi, bahwa serangan kedua kemudian kalian akan selamat sebagian dan terbunuh sebagian, diyakini adalah serangan hulagukan terhadap Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun berapa kira-kira? Kalau Ya'juj Ma'juj tidak diketahui tahunnya karena tidak bisa dideteksi tahunnya. Bahkan Zulkarnain itu siapa sampai sekarang jadi diskusi yang panjang. Kalau ketahuan orangnya siapa, baru ketahuan tahunnya. Tapi sampai sekarang masih jadi diskusi yang belum jelas, ya. Nah, tapi kalau yang kedua, mayoritas ulama meyakini itu adalah serangan hulagukan Mongol, ya, anaknya Genghis 1200 ya? Khan, ya, ke Baghdad itu 1258. 1260. Abad ke-13. 1258, ya, abad 13. Dan kemudian Bani Abbasiyah hancur. Secara de facto kalah, hancur, tapi secara de jure masih ada. Ya, 1258 dihancurkan, tapi pewaris tahta dari Bani Abbasiyah masih ada, sehingga kekhalifahan tetap ada, ya, secara de jure, walaupun de facto-nya tidak bisa berkuasa lagi. Dan di situ menyedihkan karena hampir datanya ada yang menyebutkan itu sekitar 3 juta kaum muslimin dibantai habis waktu itu, ya, dan lain-lain masuk ke banyak. Nah, ini yang kedua. Ya, pertanyaan yang ketiga itu kapan? Nah, ini yang kemudian menurut para ahli, ulama, ya, orang yang mendalami tentang sejarah dan lain-lain, ini yang diyakini akan terjadi di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam bishawab, kapan? Nah, kalau dikaitkan dengan yang pertama adalah tembok Ya'juj Ma'juj, bisa jadi yang dimaksud serangan ketiga itu ya nanti ketika terbukanya Ya'juj Ma'juj, kemudian mereka menghabisi seluruh penduduk bumi yang keluar begitu banyaknya, dan kemudian dalam kisah tentang akhir zaman itu memang tidak ada yang bisa melawan, mengalahkan Ya'juj Ma'juj, kecuali Allah sendiri yang mengalahkan mereka. Bahkan Nabi Isa yang setelah mengalahkan Dajjal pun, begitu dapat sinyalemen akan munculnya Ya'juj Ma'juj, ya, itu memilih untuk menghindar, karena Ya'juj Ma'juj tidak bisa dilawan. Nah, silakan nanti baca-baca lagi tentang fenomena Ya'juj Ma'juj di akhir zaman. Nah, jadi ini
Kalau di Jawa ada istilah otak-atik katuk. Jadi mengkaitkan satu nas, ya, satu nubuat dengan fakta-fakta secara berikutnya, kemudian muncul keyakinan begitu. Apakah pasti terjadi seperti itu? Wallahu alam, karena kan belum terjadi. Belum terjadi sehingga ini menjadi sinyalemen. Makanya terkait dengan ini, kemarin sempat rame ya, yang di Ya'juj Ma'juj jangan-jangan bangsa Cina gitu ya. Karena matanya sipit lah. Yang sipit nggak cuma Cina, bangsa Korea juga sipit, bangsa Jepang juga sipit. Bangsa Turki aslinya itu kan berasal dari daerah Altai, pegunungan Altai di dekat Mongolia sana. Sehingga orang Turki aslinya itu juga sipit. Cuman Turki yang sekarang itu kan sudah bermigrasi ke Anatolia. Kemudian mulai menikah dengan orang-orang Yunani, orang Eropa, orang Bulgaria. Ini lama-lama tidak sipit lagi. Hidungnya juga mulai mancung. Nah, orang Turki yang sekarang itu sudah berasimilasi dengan bangsa-bangsa Eropa. Sama di orang Cina itu ada satu suku di Cina yang Muslim. Ya, jadi di Cina itu ada 2 daerah otonomi yang Muslim. Satu namanya Ningxia, Provinsi Ningxia di barat laut. Ya. Kemudian satu lagi Provinsi Xinjiang. Kalau Xinjiang, yang Muslim itu bangsa Uighur namanya. Nah, bangsa Uighur ini rasnya masuk ras bangsa Turki. Karena dia dari Kazakhstan. Ya, dari Turkistan Timur. Tetapi kalau Ningxia ini bangsa Cina, bukan bangsa Turki. Nah, bangsa orang Ningxia ini sukunya namanya Hui. Nah, suku Hui ini orang Cina yang menikah dengan orang Persia dan Arab, wajahnya Cina, tetapi dia matanya lebih lebar. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan berkunjung ke Provinsi Ningxia di Cina, kebetulan saya pernah 2 kali ke sana, kita akan lihat bedanya. Jadi orang-orang Cina, bangsa Cina yang asli itu sukunya Han, kemudian suku Han ini menikah dengan orang Persia dan menjadi Muslim, dan kemudian keturunannya melahirkan bangsa Hui. Nah, suku Hui mulai ada itu sekitar abad ke-8, ya, abad ke-8 ketika Islam masuk ke Cina. Jadi semacam itu Pak Furkon, sebagai gambaran mungkin tadi pertanyaan, kira-kira seperti apa kalau sinyalemen mati semuanya adalah terkait dengan Ya'juj Ma'juj di akhir zaman, ya benar adanya. Tapi apakah betul kejadian seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis Nabi ini tidak salah. Kalau menurut kajian para ulama, hadis ini sahih dan hasan. Begitu, Pak Furqan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Berarti dari tiga proses penyerangan bangsa Turk itu, yang pertama sudah dihitung sejak masanya Zulkarnain, ayo Bah ya. Iya, karena kan yang dimaksud Muslim di kita itu kan agama yang diturunkan Allah sejak Nabi Adam sampai sekarang itu ya Islam, dan penganutnya namanya Muslim, betul ya. Zulkarnain, kemudian yang pada saat penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad, dan ketiga dilihat saat Ya'juj Ma'juj ya di akhir zaman ya, Pak ya. Ada yang meyakini seperti itu, ya. Seperti itu ya, Pak. Ini ngomong-ngomong jalan-jalan ke Turkinya lagi kapan kira-kira? Asik. Ini Turki baru mulai buka, Pak, karena COVID ya. Jadi sudah mulai buka sih. Kalau mau jalan-jalan ke sana bisa, syaratnya memang harus tes PCR dulu di Indonesia bahwa kita negatif. Jadi sekarang orang baru boleh pergi kalau negatif. Kalau dulu kan kalau positif ya, orang positif berarti baik. Kalau sekarang yang negatif yang baik. Iya. Jadi silakan kalau yang mau jalan-jalan, ya, tapi syaratnya harus mengantongi surat tanda dia negatif. Ya. Okay. Baik, Pak Furqan, terima kasih pertanyaannya. Sama-sama. Sudah dijawab dengan lugas dan yang kuning boleh jalan-jalan apa enggak? Boleh, setelah PCR ya Pak Furqan ya. Yeah. PCR di negara asal. Nanti bisa menghubungi saya juga ya di nomor di bawah ini ya. Yang penting Pak Furqan udah meninggalkan nomor ya.
Nanti kita akan ada yang akan menghubungi, insya Allah. Baik. Ada lagi? Masih bisa satu penanya kali, Bah, ya? Boleh. Boleh satu penanya lagi, boleh. Silakan yang ingin bertanya. Silakan di-unmute, kemudian buka videonya. Kameranya dibuka, dan silakan langsung bertanya seperti Pak Furqon tadi. Silakan. Bukan nama dan kota asal ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Purwono dari Duren Sawit. Silakan Pak Purwono. Jakarta Timur. Kayaknya nggak asing nih. Izin Ustaz Bambang Halilintar. Silakan. Iya, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi kan disebutkan ada beberapa dinasti ya yang bangsa Turk itu tadi, selain Utsmani ya, ada Zengki, kemudian ada Ayyubi juga tadi sebagai, kalau tidak salah dulu pengikutnya Zengki ya, kalau tidak salah ya. Penerus ya. Nah, penerusnya gitu. Kalau Zengki kan memang dia ada ras Turknya ya. Iya. Kalau Ayyubi yang melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau tidak salah kan Kurdi, apakah Kurdi itu juga bagian dari Turk atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, di pertemuan sebelumnya kan sempat dibahas sampai dinasti Seljuk ya. Yeah. Nah, pertanyaan saya itu prosesnya bagaimana ya pelimpahan kekhalifahan ya dari Abbasiyah, kan sebelumnya Umayyah, kemudian ke Abbasiyah, nah, terus setelah itu ke Utsmani gitu ya, Utsmaniyah. Itu memang ada prosesinya atau seperti apa, Ustaz? Bahwa ini sudah didaulat sebagai khilafah di zaman itu gitu ya. Nah, yang terakhir tadi saya tertarik justru yang di awal tadi, Ustaz, yang perkembangan terakhir ketegangan di Mediterania itu sangat menarik ya. Mungkin Ustaz Bambang Halilintar ada informasi tambahan kira-kira bakal seperti apa eskalasinya gitu ya, karena agak mengkhawatirkan juga kalau memang terjadi clash di situ ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purwono atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan, Bah. Silakan langsung dijawab. Silakan, Bah. Yang pertama, sebelum saya jawab, jadi banyak yang nanya, kenapa saya begitu tertarik dan konsen cerita soal Turki. Mendingan bicara soal sejarah Indonesia gitu. Saya bilang, sabar saja, nanti juga sampai ke Indonesia. Karena kalau kita cerita soal Islam di Indonesia, tapi tidak tahu cerita tentang Turki, maka seperti kita makan makan sayur, nggak ada garamnya, jadi nggak asik begitu. Ini satu. Yang kedua, konstelasi yang sekarang lagi rame itu ya terkait dengan Turki. Oke, ini prolog untuk jawaban yang kedua. Yang pertama soal dinasti Ayyubiyah. Betul bahwa Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Ayyubiyah itu secara ras Kurdi. Tapi memang kalau ditarik ke atas dalam garis ras dan seterusnya itu, mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Walaupun kemudian orang Kurdi tidak mau disebut sebagai Turk, ya, sebagai bangsa Turk. Makanya sampai sekarang, ya, satu-satunya ras atau bangsa di dunia yang masih eksis, tapi tidak punya negara definitif yang menaungi bangsanya adalah bangsa Kurdi. Ya. Di mana-mana mereka tidak memiliki eksistensi, ya, dan lain-lain. Nah, sehingga bisa disebut dia sebagai bangsa Kurdi, tapi kalaupun disebut sebagai bangsa Turk juga tidak terlalu salah karena garis ke atasnya sama. Kayak kalau kita orang Indonesia, bangsa Indonesia kan sering juga disebut bangsa Melayu. Tetapi sekarang kalau kita sebut bangsa Melayu ya konotasinya Malaysia, padahal kita juga bangsa Melayu juga. Macam itulah Purwono tentang Kurdi. Jadi betul kalau Salahuddin Al-Ayyubi ya secara ras dia bangsa Kurdi. Tetapi kalau ditarik ke atas lebih jauhnya ya
Mereka juga satu garis keturunan dari Yafid dan lain-lain. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang peralihan dari Abbasiyah ke Utsmani. Jadi sekalian, ini menarik garis sejarahnya ya. Jadi sebetulnya eksistensi Bani Abbasiyah sudah selesai. Sudah selesai setelah dihancurkannya Baghdad 1258. Abbasiyah berdiri tahun 750-an. Kemudian dia hancur 1258. Berarti berapa tahun? 750 sampai 212, 500 tahun. 500 tahun Bani Abbasiyah. Nah, 1258 itu hancur Baghdad. Dan tidak berapa lama, kemudian pada tahun 1294 Seljuk yang menjadi penopang utama dari Bani Abbasiyah juga hancur. Karena setelah menghancurkan Baghdad, kemudian ini kalau ada petanya asik nih ya. Jadi setelah menghancurkan Baghdad, kemudian Baghdad itu di Irak. Irak kalau menuju ke Seljuk, ke Turki itu naik ke atas dikit, belok kiri. Ya kalau di peta ya. Naik ke atas dikit, Irak naik ke atas dikit, kemudian belok kiri ya ke arah Anatolia. Jadi 1294 Seljuk jatuh. Padahal penopang utama Bani Abbasiyah sebetulnya Seljuk. Ceritanya begini, ini biar nyambung saja. Jadi pada saat Khalifah Al-Mu'tasim, jadi ada Al-Musta'sim, ada Al-Mu'tasim. Kalau Al-Musta'sim itu yang terakhir. Pada waktu Al-Mu'tasim, itu kebetulan terjadi ketegangan antara khalifah yang ada di Baghdad dengan orang Arab, dengan orang Persia, karena lebih memberi kewenangan kepada orang-orang Turki. Ya, karena orang Turki loyal, kemudian orang-orang Turki itu mulai menguasai di jabatan-jabatan strategis. Sampai kemudian migrasi besar-besaran Turki dari wilayah pegunungan di Asia Tengah menuju ke arah Anatolia. Ya, jadi mereka punya obsesi untuk menaklukkan Konstantinopel. Migrasi ke Anatolia, kebetulan Anatolia subur dan kaya. Sampai kemudian mendirikan dinasti sendiri namanya Seljuk. Dinasti Seljuk ini, walaupun berdiri kerajaan sendiri, tapi dia setia, tetap berada di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah. Orang Turki memang dikenal setia dengan tuannya. Nah, maka ketika kemudian Baghdad jatuh, maka eksistensi berikutnya yang menopang kekhalifahan adalah Seljuk. Tapi Seljuk, walaupun Baghdad jatuh, tidak mendeklarasikan sebagai kekhalifahan Seljuk. Dia tetap menganggap diri sebagai bagian dari Bani Abbasiyah. Karena kebetulan pewaris tahta Bani Abbasiyah juga masih hidup. Nah, tapi Seljuk jatuh 1294, kemudian pada 1299 berdiri Kesultanan Utsmani. Karena kebetulan wilayah otonomi Bursa waktu itu dikuasakan kepada Ertugrul. Ya. Ertugrul punya anak namanya Utsman. Kemudian pada waktu Utsman memerintah Bursa itulah, karena induk kerajaannya yaitu Seljuk sudah nggak ada, maka didirikanlah Kesultanan Utsmani di Bursa. Ya, kenapa bisa berdiri? Karena kebetulan pasukan Mongol kalah dalam pertempuran melawan pasukan Bursa, sehingga akhirnya bisa berdiri kerajaan sendiri. Nah, jalan terus sampai penaklukan Konstantinopel 1453 itu tidak ada kekhalifahan Bani Abbasiyah secara definitif ya, tapi secara de jure eksistensi pewarisnya masih ada. Hingga sampai 1453 waktu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ya, waktu menaklukkan Konstantinopel, dia belum jadi kekhalifahan, dia masih kesultanan biasa. Ya, kesultanan biasa. Tetapi pada tahun 1517, ya, ketika kemudian pewaris tahta terakhir dari dinasti Abbasiyah sudah meninggal, sudah nggak ada, maka kemudian
ya, pihak keluarga Abbasiyah memberi mandat kepada Sultan Selim I waktu itu. Sultan Selim I yang memerintah di Kesultanan Utsmani untuk menerima mandat kekhalifahan, meneruskan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Karena kebetulan selama ini Bani Abbasiyah ditopang oleh Seljuk, dan Seljuk ya waktu itu menyisakan tinggal Bursa, sehingga kemudian ketika Bursa menjadi Kesultanan Utsmani, maka pada tahun 1517 maka secara resmi itu menjadi kekhalifahan Utsmaniyah. 1517 itu kalau di Indonesia sedang Kerajaan Demak. Tapi sudah bukan Raden Patah. Ya, tapi sudah bukan Raden Patah. Ini sudah penerusnya. Nah, jadi memang prosesinya seperti itu. Karena yang waktu itu eksis secara pemerintahan dan cukup kuat, tinggal menyisakan Utsmani. Hampir semua negeri-negeri Muslim dihancurkan oleh kekuatan Mongol. Kekuatan Mongol begitu kuatnya. Bahkan di beberapa negara-negara Asia Tengah seperti Uzbek waktu itu, seperti Uzbek dan lain-lain, waktu itu namanya Khawarizm, ya, Khawarizm dan lain-lain itu, dia Muslim, diperintah oleh Khan yang Muslim, tetapi ya, karena mereka kemudian Muslimnya juga belum begitu kuat, ya, ya, maka kemudian dan tidak punya hubungan dekat dengan kekhalifahan Bani Abbasiyah sebelumnya, dan kekhalifahan Bani Abbasiyah punya trauma dengan orang-orang Mongol, maka kemudian mandat kekhalifahan itu diberikan kepada Sultan Selim I yang sedang memerintah Turki Utsmani waktu itu. Sehingga dalam sejarah, catatan sejarah, diketahui bahwa kekhalifahan Utsmani itu baru ada sebagai kekhalifahan ya, pada tahun 1517. Seperti itu Pak Purwono sebagai gambaran. Nah, yang terakhir konstelasi Mediterania. Ya kita tunggu aja nanti update terakhir ya, karena Turkinya nggak mau ngalah. Jadi gini, ini menarik soal kenapa Turki cukup berani. Jadi Turki itu pada waktu Perang Dunia I kalah, tapi kemudian Ankara dan Smyrna, satu kota besar waktu itu dikuasai oleh Yunani dan Rusia. Pada saat kemudian diserang balik oleh pasukannya si Mustafa Kemal dan berhasil merebut atau mengalahkan pasukan sekutu di di Dardanella ya, sekarang di daerah Çanakkale namanya Troy, maka kemudian mereka melakukan gencatan senjata dan mensetujui adanya perjanjian Lausanne. Lausanne itu adanya di di Swiss. Ya, ditandatangani perjanjian Lausanne, yang perjanjian ini berlaku selama 100 tahun. Di antara bunyi perjanjiannya adalah bahwa mereka lakukan gencatan senjata. Kemudian ya, sekutu menyerahkan Smyrna, ini nama kota ya, Smyrna dan Ankara kepada Turki muda, waktu itu dipimpin oleh Mustafa Kemal. 23 ya. Dan itu menjadi awal mereka menjadi merdeka sebagai negeri Turki modern. Makanya kan Turki modern, Republik Turki berdiri 1923. Nah, tapi di antara isi perjanjiannya juga mengatakan bahwa waktu itu Turki Utsmani masih menguasai Al-Quds atau Palestina. Nah, ternyata dibarter. Hasil perjanjiannya adalah di Lausanne itu sekutu menyerahkan Ankara dan Smyrna, tetapi Turki harus melepaskan wilayah Syam atau Palestina, dan itu ditandatangani oleh Mustafa Kemal. Dan itu berlaku 100 tahun. Kalau 100 tahun berarti berakhir pada 2023. Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal? Ya, Mustafa Kemal, julukannya Atatürk, Pak. Oh, gitu. Ya, Mustafa Kemal Atatürk. Kayak bahasa Indonesia, Bung Karno
Bapak proklamator gitu. Atatürk itu artinya bapaknya orang Turki, pendiri Turki. Atatürk. Oh. Kalau habis 2023 berarti boleh dikembalikan lagi, Ustaz? Nah, jadi kalau setelah 2023 memang perjanjian itu tidak mengikat lagi, sehingga seperti ada anggapan bahwa Turki sudah tidak terikat dengan perjanjian, maka Turki bisa meminta kembali apa yang menjadi haknya, termasuk Palestina. Itulah kenapa Erdogan kemarin ketika peresmian Hagia Sophia jadi masjid, tiba-tiba mengatakan setelah ini adalah Masjidil Aqsa. Nah, menariknya Turki juga, ya, Erdogan itu juga kemarin punya visi yang disebut visi 2023. Apa visinya? Turki akan menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar dan menjadi pengekspor persenjataan militer tercanggih. Dan nyatanya, Bapak sekalian, Turki sekarang termasuk negara dengan kekuatan militer terbesar di Eropa. Itu yang bikin Eropa itu ketar-ketir. Pada setiap medan pertempuran di mana Turki ikut, Rusia termasuk Prancis itu seperti buat mainan. Di Syria, ya di Syria, persenjataan canggih Rusia dibabat habis oleh drone-drone Turki yang sangat canggih dan belum ditemukan musuhnya. Saking canggihnya sampai Yunani yang sedang berseteru dengan Turki beli drone-nya ke Turki. Ya karena memang canggih gitu. Di Libya ada konflik Libya. Konflik Libya antara pemerintah yang sah dengan pemberontak. Pemberontaknya mantan Panglima TNI-nya Libya, Jenderal Haftar namanya. Nah, Jenderal Haftar ini didukung Prancis, Rusia, dan lain-lain. Sementara pemerintah resminya didukung oleh Turki atau Erdogan. Sebelum didukung Turki, pemerintah resminya itu jadi bulan-bulanan dibombardir dengan pasukan persenjataan Rusia dan Prancis. Begitu didukung oleh Turki, sekarang kemudian persenjataan canggih itu seperti tidak menemukan kesaktiannya. Baik. Sehingga memang ada keinginan kalau Turki masih tetap bertahan akan jadi selalu kerepotan bagi negara lain yang ingin menaneksasi. Kenapa ribut-ribut di Suriah? Kenapa ribut-ribut di Libya dan lain-lain? Karena Suriah dan Libya itu berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Di Laut Mediterania ada Siprus yang dari dulu secara tradisional jadi persengketaan antara Yunani dan Turki. Sampai Siprus kan dibagi dua. Siprus Utara ikut Turki, Siprus Selatan ikut Yunani. Jadi pertanyaan kenapa ribut-ribut terus di Mediterania? Karena Mediterania, Laut Mediterania itu laut yang sangat kaya dengan kekayaan mineral dan energi di bawah lautnya. Dan sebagian besar wilayah Laut Mediterania ini adalah punya Turki. Sepertinya Eropa itu punya ketakutan tersendiri bahwa Turki setelah tahun 2023 dia bebas dari ikatan jeratan perjanjian Lausanne. Turki juga mendeklarasikan visi 2023 akan menjadi negara superpower secara militer, dan tentu Turki membutuhkan energi yang besar, dan ternyata Turki punya sumber itu di Laut Mediterania, maka menjadi sengketa. Kemarin baru ditemukan sumber gas alam, ya. Penemuan pertama yang depositnya ada sekitar 302 miliar meter kubik. Ini baru penemuan pertama. Menariknya, dari beberapa peneliti yang ada, ya, 7 diantaranya itu orang Indonesia lulusan ITB yang disewa oleh pemerintah Turki untuk meneliti, dan ternyata ditemukan, ya, kandungan gas alam yang pertama diyakini itu bisa berlipat-lipat sangat banyak di bawahnya, dan ini saya pikir ketakutan tersendiri lah negara-negara di sekitar Turki. Turki dengan kondisi sekarang saja begitu lantangnya Erdogan, apalagi kalau sumber-sumber energinya dikuasai. Apakah akan terjadi perang? Wallahu a'lam. Semoga sih tidak. Kayaknya biasalah perang urat saraf juga itu. Baik, Bah. Ya. Semua, Bah. Nama? Kita masuk ke C5 nanti.
Oh siap ya, siap. Ntar kita bikin penasaran ya kan. Jadi para partisipan di Baper Kie di sesi 4 ini mudah-mudahan bisa bergabung lagi di Jumat depan di jam dan channel yang sama bersama saya Ahmad Awi dan pembicara yang paling asik Abah Halilintar tentunya. Bah, kasih bocoran aja Bah, di sesi 5 kira-kira kita mau kupas dengan tema apa gitu. Setelah kita asal-usul nasab bangsa Turki dari mana asal-usulnya. Kemudian hari ini kita membahas tentang nubuah Nabi, bahwa ada sebuah nubuah Nabi akan datang akhir zaman kaum muslimin memerangi bangsa Turki. Nah, yang berikutnya apa nih, Bah? Jadi kayaknya pekan depan kita perlu menengok sejarah tentang perang salib. Ya. Jadi kalau cerita perang salib itu ya perang antara Eropa dan kaum muslimin khususnya Turki. Siap. Waktu itu masih Seljuk ya. Nah, berarti kita perlu tentang pasukan Templar ya Bah ya? Ya, Knight Templar. Tapi kita akan lebih fokus karena waktu kita nggak panjang. Mungkin kita lebih fokus ke perang pertama antara bangsa Eropa dengan bangsa Turki yang kemudian memicu terjadinya perang salib yang pertama. Pemicunya ya, Pak ya? Iya, jadi Eropa itu ngamuk marah besar bahwa ternyata bangsa Turki bisa mengalahkan mereka. Dan ini perangnya konyol sekali, bangsa Eropa itu dipermalukan semalu-malunya. Dan Paus ngamuk sampai akhirnya mendeklarasikan perang salib yang pertama ya pada tahun 1095. Artinya perang itu dideklarasikan bukan oleh raja-raja di Eropa ya, atau pemimpin-pemimpin politik, tetapi pemimpin spiritual agama ya, Pak ya. Jadi dulu itu di abad pertengahan singkat aja. Dulu di abad pertengahan ada kaidah di gereja yang disebut Kaisaropapicus. Kaisaropapicus itu bahwa seorang paus itu adalah kaisar tertinggi dalam keyakinan Kristen, sehingga semua raja-raja yang Kristen itu tunduk kepada paus. Makanya seruan untuk berperang itu kan jihadnya orang Kristen, maka paus yang mendeklarasikan. Siap, Pak, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta Baper Kie sesi 4, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Yang sudah bertanya saya ucapkan terima kasih juga. Dan mohon yang belum meninggalkan nomor telepon, nama dan kota asal, silakan di chat via Zoom chat kita. Untuk apa? Untuk kami menginformasikan di sesi 5 nanti, di jam berapa, di hari apa, khawatir ada perubahan. Kadang mungkin mengikuti waktu Abah Halilintar itu kondisional waktunya. Jadi tolong tinggalkan nomor telepon, kota asal dan nama Anda untuk tim admin kami bisa mendata dan kami menginformasikan untuk Baper Kie sesi 5 berikutnya. Terima kasih Abah Halilintar yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Kami dari tim Oke Wisata selaku penyelenggara dan tim Trend Channel, Pesantren Channel yang digawangi oleh King Agus. Ruang Zoom-nya kami ucapkan terima kasih juga. Dan kepada para partisipan dari berbagai komunitas, di sini saya lihat juga ada dari Genpro, terima kasih yang sudah hadir. Dari Durensawi tadi ada yang paling jauh dari Bangka Belitung, dan bukan tidak mungkin nanti dari seluruh Indonesia semua akan berpartisipasi dan tetap hadir di Jumat depan dan terus ikuti di sesi-sesi Baper Kie berikutnya yang tentunya semakin menarik. Tadi sudah dikasih bocoran, yang sesi 5 nanti kita bahas kupas tuntas setajam sikat ya tentang Pak Hermanto. Foto. Kapan-kapan kita undang ini ya. Ya. Kapan-kapan kita undang keluarga Utsmani. Oke, siap. Orang Turki. Saya ada kenalan yang salah satu ini anak keturunan dari Utsmani. Mau difoto dulu, Bu. Silakan buka kamera Anda. Buka kamera Anda, kita mau foto dulu. Ini untuk dokumentasi kita. Terima kasih yang sudah membuka kameranya. Kita mau foto dulu.
Iya, terima kasih Pak Solihin. Bu Jule, buka dulu kameranya, Bu. Aduh, ya Bu, pakai jilbabnya dulu ya. Atau dilengkapi lah fashionnya. Oke, yang lain silakan dibuka dulu kameranya. Kita mau mau foto bersama buat kenang-kenangan di Baper KSSC 4 ini. Bu Lisa, terima kasih sudah hadir. Pak Triwayu, Pak Andi Priyatno, ya, dan Pak Bambang, terima kasih. Oke, silakan Pak Agus, dihitung Pak Agus untuk foto bersama. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Lagi ulang. Ada Bu Jule. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas kesempatan atas atensinya dan perhatiannya sudah berkunjung di Bapak KSSC 4 ini. Saya Ahmad Owi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada hal yang salah. Itu datang dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Kita akhiri sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Thank you.